Selamat menikmati akhir pekan yang ceria. Di hari ini kita boleh berjumpa lagi. Kami menyambut kehadiran Evangelis Inawati Teddy Master of Theology sebagai narasumber kita pagi ini. Ya, sekali lagi selamat datang Ibu Ina. Ya, sehat ya Bu Ina? Ya. Oh ya, Oke, ya, oh ya oke. oke ya. Makasih. Terima kasih untuk kehadiran dan kesediaan menjadi pengampu di Kuliah Umum Circles Indonesia untuk kesekian kalinya ya. Senang bisa kembali belajar dari Ibu Ina. Dan kami pun menyambut kehadiran sahabat Circles Indonesia, baik yang telah tergabung dalam komunitas ataupun yang baru kali pertama mengikuti giat Circles Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung dalam komunitas pembelajar di bidang budaya, filsafat, dan sains yang berdiri 12 Agustus 2020. Komunitas Circles Indonesia memiliki visi masyarakat Indonesia yang memahami mandat budaya dengan misi menyelenggarakan giat edukasi secara daring bagi seluruh kalangan dengan moto Circles Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa. Sahabat Circles Indonesia, belajar tidak diperoleh secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan, kata Abigail Adams. Mari kita akan belajar bersama topik hal-hal yang kita kira kita tahu tentang kitab Amsal. Untuk itu saya akan memperkenalkan profil singkat narasumber kita. Narasumber kita dalam kuliah umum ini adalah Evangelis Inawati Teddy, Master of Theology, sebagai dosen di STT Reform Indonesia dan pakar teologi perjanjian lama. Demikian perkenalan singkat dari narasumber kita. Sebelum diserahkan kepada Ibu Ina, kita akan membuka kelas pagi ini dengan doa. Saya akan memimpin. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Kristen. Mari berdoa. Kita melihatnya secara singkat saja. Nah, kalau kita melihat pertama pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu adalah judul, introduksi, dan moto. Nah, kemudian pujian ayah terhadap hikmat di dalam pasal 1 ayat 8 sampai 9, 18, karena kemudian kita melihat itu adalah lebih ke arah nasihat Allah, seorang ayah kepada anaknya, dan tentu saja nasihat itu menunjukkan betapa pentingnya hikmat. Nah, kemudian kita melihat ada Amsal Salomo dari pasal 10 ayat 1 sampai 22 ayat 16. Nah, kemudian ada Amsal orang bijak. Jadi saudara, kitab Amsal itu bukan hanya ditulis oleh Salomo, tetapi juga merupakan kumpulan Amsal yang lain ya. Jadi kalau kita melihat sebentar aja 22 ayat 17 dimulai dengan seperti ini. Untuk menunjukkan kepada kita betapa ada Amsal orang bijak. 22 ayat 17, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataan orang bijak. Nah, kemudian diteruskan juga dengan ada juga Amsal orang bijak, dan kemudian juga Amsal Salomo, dan dikatakan itu adalah koleksi daripada Raja Hizkia. Kemudian ada perkataan Agur, perkataan Raja Lemuel, dan terakhir adalah pujian untuk istri yang cakap. Nah, ini adalah 22 ayat ya, karena memang menurut abjad Ibrani itu adalah 22 abjad, dan ini dituliskan dalam urutan alfabet Ibrani, yaitu kalau misalnya seperti di Indonesia dimulai ayat 1 dimulai dengan A, ayat 2 dimulai dengan B, ayat 3 dimulai dengan C, tapi tentu saja berdasarkan alfabet Ibrani ya. Jadi itu adalah secara singkat Amsal. Nah, next kita melihat karakteristik Amsal. Amsal itu dituliskan dengan sangat singkat ya, karena itu dikatakan bahwa sebuah Amsal itu jarang yang lebih daripada 25 kata ya. Dan memang kita melihat kalau di Indonesia mungkin kita menyebutnya pepatah, kita juga tahu bahwa pepatah juga memang dibuat dengan singkat. Misalnya yang salah satunya adalah lempar batu sembunyi tangan. Saudara bayangkan ya, lempar batu sembunyi tangan, cuma 4 kata. Ya, dan kenapa? Ya supaya kemudian orang mudah mengingatnya. Dan karena singkatnya biasanya memang tidak diberikan di dalam tata bahasa yang lengkap ya. Lempar batu sembunyi tangan tidak ada subjeknya misalnya. Ya, karena apa? Supaya membuatnya singkat.
tetapi juga konkret berdasarkan kehidupan sehari-hari. Saya bayangkan kenapa pepatah lempar batu, sembunyi tangan bisa terjadi karena ada seseorang melihat misalnya anak ya, kalau melempar sesuatu yang tidak benar sesudah itu sembunyi tangan. Menarik ya, kita juga ya, kalau melakukan sesuatu gitu, lempar sesuatu cepet-cepet sembunyi tangan gitu kan. Nah, karena itu akhirnya itu dijadikan pepatah ya. Jadi pepatah itu umumnya terjadi seperti itu. Nah, ini adalah mengenai kebenaran umum ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah untuk kehidupan sehari-hari, sesuatu yang kita lihat berlaku untuk umum. Karena itu misalnya kalau kita bicara misalnya pepatah Inggris ya, like father like son misalnya. Nah, itu tidak harus berupa fisik saja. Bisa like father like son, papanya profesor, anaknya juga profesor, like father like son ya, sehingga itu kemudian bisa merupakan kebenaran umum dan bisa beragam aplikasi, sehingga misalnya tadi like father like son tidak harus hanya ayah dan anak ya. Itu bisa diaplikasikan kepada anggota keluarga lainnya, atau mungkin kadang-kadang diaplikasikan antara misalnya seorang yang dia hormati, katakanlah dosen ya, dan kemudian si mahasiswa kok berbicaranya kok mirip gitu kan ya, enggak, karena memang ya kita harus mengakui bahwa orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita itu sadar atau tidak sadar ada kemudian karakteristik dia yang kemudian kita contohi ya. Jadi itu adalah karakteristik Amsal. Next. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting, apakah Amsal selalu benar? Tentu saja Amsal merupakan kebenaran Bapak Ibu sekalian ya, apalagi di Alkitab kita kan kita percaya tentu saja semuanya itu adalah kebenaran dari Allah, kalaupun kelihatannya ada orang-orang yang non Yahudi yang menuliskan misalnya, itu adalah kebenaran dari Allah karena kita tahu bahwa segala sesuatu kebenaran itu adalah all truth is God's truth ya, segala kebenaran tentu saja adalah dari Allah. Namun kita harus hati-hati, Amsal bukan merupakan janji. Nah, ini yang kadang-kadang disalah mengerti, seakan-akan ketika Amsal mengatakan bahwa anak yang rajin akan kaya, kita kemudian klaim, aduh kan Tuhan saya rajin tuh, kenapa saya tidak kaya? Atau kemudian menuduh orang hanya karena dia tidak kaya, kalau gitu dia males ya. Tidak bisa, saudara ya. Amsal bukan merupakan janji, dan Amsal merupakan generalisasi tentang kehidupan sehingga tidak dapat diaplikasikan kepada semua keadaan. Jadi seperti tadi, orang yang rajin tidak harus menjadi kaya karena hidup itu begitu kompleks, dan kita bisa mengerti misalnya anak yang rajin bisa saja diperlakukan dengan tidak adil ya, sehingga kemudian dia tidak kaya atau dia mendapatkan bencana. Dan memang Amsal itu harus diaplikasikan dengan bijaksana, karena itu tidak semua Amsal merupakan bisa diaplikasikan setiap waktu. Contoh yang menarik, Amsal 26 ayat 4 dan 5, itu persis terbalik Bapak Ibu. Karena itu coba saya bacakan ya. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau menjadi seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Dua hal yang bertentangan. Ya, kenapa? Karena memang kita harus melihat keadaan yang berbeda, kita harus kemudian menanganinya dengan berbeda. Yang pertama, kalau orang yang dimana kita berbicara itu bebal dan tidak mau belajar, percuma kita ngotot terus ya. Jadi kalau sudah begitu ya udahlah ya, tidak usah dipermasalahkan, dia tetap mau mengatakan misalnya ya, dia mau mengatakan rumput itu biru, kita sudah mengatakan rumput itu hijau ratusan kali tetap tidak mau, ya udahlah, tidak usah lagi berdebat dengan dia ya. Nah, itu namanya jangan menjawab orang bebal menurut kebodohan. Sedangkan yang di ayat 5 ini menarik sekali. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kenapa? Kebenaran yang bukan dari Allah pasti banyak lubangnya. Jadi kita memakai prinsip kebenaran tersebut untuk menunjukkan kepada dia ya betapa sebenarnya apa yang dia percaya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, ini sering sekali dilakukan oleh apologis misalnya di dalam mereka mengadakan khotbah atau seminar. Contohnya misalnya ya,
Zaman sekarang kan banyak orang berpikir bahwa everything is meaningless ya, segala sesuatu itu tidak ada artinya. Jadi suatu waktu ketika seorang apologist itu memberikan seminar, mendadak seorang anak muda angkat tangan mengatakan, "Sir, but everything is meaningless." Semuanya kan tidak ada artinya. Ngapain juga kamu bicara panjang lebar seperti itu? Setelah beberapa kali dikatakan, kamu yakin bahwa everything meaningless, dia masih berkata begitu, akhirnya si evangelis itu atau apologist itu kemudian berkata seperti ini. Kalau segala sesuatu itu tidak berarti, berarti pernyataan kamu juga tidak berarti. Kalau begitu tutup mulut. Dan dia kaget. Ya, dan dikatakan bahwa sampai seminar selesai dia masih mikir, kalau semua tidak berarti, berarti perkataanku juga tidak berarti. Saudara, orang sering sekali tidak bisa menerima sebenarnya prinsip mereka yang salah itu. Mereka tidak sadar bahwa itu tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Betul nggak? Kalau segala sesuatu itu tidak berarti, ya buat apa hidup toh? Apa gunanya kita berbuat baik? Apa gunanya kita menasihati orang? Ya, karena itu, nah itu yang dimaksudkan dengan Amsal 25 ayat 6. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya dia mengerti betapa bodohnya pemikirannya tersebut. Next kita kemudian melihat tujuan Amsal ya. Jadi kita melihat Amsal 1 ayat 1 sampai 7, Amsal-amsal Salomo putra Daud raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Oke, kalau itu ngertilah. Tapi coba lihat ayat 3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara, di dalam konsep orang Yahudi, hikmat itu adalah skills on living, keahlian dalam hidup. Keahlian dalam kita menjalankan hidup ini. Dan itu adalah supaya menjadikan pandai dalam kehidupan, tapi perhatikan, pandai di dalam konsep Ibrani berbeda dengan kita. Kita itu pandai adalah secara kognitif, secara akal budi. Tetapi di dalam konsep Ibrani, pandai itu harus diterapkan, sama seperti hikmat. Jadi di dalam konsep Ibrani, hikmat, pengetahuan, pandai itu sama. Kalau kita mungkin di Indonesia agak beda ya, hikmat itu lebih ke arah pengetahuan yang kita terapkan. Tapi sebenarnya di dalam Ibrani, pandai, pengetahuan itu semua harus diterapkan. Jadi menjadikan pandai dalam kehidupan yaitu melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kita itu tidak bisa dikatakan berhikmat jika kita tidak menerapkannya di dalam kehidupan kita. Ya, dan kemudian kita melihat ayat 4, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi untuk mengajarkan orang muda, tetapi bukan hanya orang muda. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kalaupun kita sudah menganggap kita sudah makan banyak asam garam ya, tetap Amsal itu bisa memberikan kita banyak sekali hikmat yang perlu kita pelajari dan terapkan. Dan ternyata ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ternyata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Nah, nanti kita akan melihat apa artinya ketika kita melihat Amsal 9. Ya, karena itu next kita masuk ke dalam, ada 2 pasal yang menarik yang menunjukkan personifikasi hikmat. Sehingga kita melihat personifikasi hikmat dalam Amsal. Nah, Amsal 8, hikmat adalah personifikasi Kristus. Ya, saya bacakan beberapa ayat saja. Kita melihat bahwa di dalam Amsal 8 kemudian dikatakan seperti ini. Di ayat 22, Tuhan telah, nah LAI memang mengatakan menciptakan, saudara. Tetapi kalau kita melihat versi Inggris, ada yang memakai brought forth, mengeluarkan, atau melahirkan, give birth ya. Jadi kita melihat Tuhan telah mengeluarkan dan melahirkan, LAI menciptakan, hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, memang kata Ibrani itu adalah kata yang sulit karena itu bisa mempunyai beberapa arti. Tapi kelihatannya mengeluarkan atau melahirkan itu lebih cocok sejalan dengan ayat 24. Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Ya, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Jadi mau mengatakan bahwa
Tuhan melahirkan hikmat. Nah, kemudian ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Jadi si hikmat berbicara bahwa aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Saudara, personifikasi adalah memberikan karakteristik manusia kepada benda mati atau benda tidak bergerak. Ya, dan hikmat tentu saja bukan pribadi, tapi di sini dipersonifikasikan sebagai pribadi. Karena itu kita melihat dikatakan hikmat ada beserta Tuhan sebagai anak kesayangan. Tentu saja mengingatkan kita Allah Tritunggal, ya, Allah anak. Tetapi kemudian juga yang menarik ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, siapa yang mendapatkan hikmat mendapatkan hidup? Nah, mungkin ayat ini yang membuat kita langsung, oh ini berbicara tentang Kristus. Ya, karena di dalam Kristuslah kita memiliki hidup yang kekal. Karena konsep hidup di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu, bukan sama seperti kita. Kita berpikir asal kita bernafas itu namanya hidup. Tetapi Alkitab mempunyai konsep hidup itu adalah hidup yang disertai Allah. Karena itu kenapa Kristus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ya, dan karena itu juga kenapa walaupun orang tidak percaya, kita percaya nanti tetap hidup tetapi tidak bersama Tuhan dan mereka kemudian ya akan kemudian dihukum, tetapi tetap yang dikatakan memiliki hidup hanyalah orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu disebut hidup kekal. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh percaya yang kemudian dikatakan memiliki hidup kekal. Karena sekali lagi hidup bukan hanya sekedar eksis. Hidup adalah hidup yang disertai Tuhan. Nah, next kemudian kita melihat ya, jadi di dalam Amsal 8 hikmat itu adalah personifikasi Kristus, tapi di dalam Amsal 9 itu kemudian adalah personifikasi Allah. Karena coba kita lihat ya, dan di sini di Amsal 9 coba kita bandingkan antara perempuan hikmat dan perempuan bebal. Memang LAI hanya memakai hikmat. Kalau kita baca versi Inggris kadang-kadang memakai kata lady wisdom. Kenapa ada kata tambahan perempuan? Karena di dalam bahasa Ibrani hikmat adalah feminin. Bapak Ibu yang tidak tahu Ibrani itu semua kata benda itu akan dikategorikan maskulin atau feminin ya. Dan hikmat itu dikategorikan sebagai feminin. Jadi di sini kita melihat ada dua perempuan ya yang merupakan personifikasi yang digambarkan. Pertama adalah perempuan hikmat. Karena itu kalau kita lihat saya bacakan pasal 9 sampai ayat 1 sampai ayat 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Lihat nggak ketujuh tiang ya, kita tahu di dalam konsep Alkitab 7 adalah angka sempurna. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Lihat nggak? Di tempat-tempat tinggi di kota. Kita tahu biasanya di dalam dunia kuno, bait atau kuil itu didirikan di tempat-tempat tinggi, termasuk kita melihat bait Allah. Ya nggak? Bait Allah dikatakan di Bukit Sion. Ya. Nah, di sini kemudian kita melihat pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perempuan hikmat adalah personifikasi Allah. Tapi kemudian dikontraskan dengan perempuan bebal. Perempuan bebal, saya bacakan dari ayat 13 sampai 18. Perempuan bebal itu cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Ia duduk di depan pintunya di atas kursi di tempat-tempat tinggi di kota. Perhatikan ya, tetap dikatakan juga di tempat-tempat tinggi di kota. Saudara, di dalam dunia kuno, ya, bukit-bukit pengorbanan
atau Inggrisnya high places, itu adalah tempat di mana mesbah-mesbah didirikan untuk kemudian dipersembahkan kepada Allah ataupun ilah, ya. Nah, dalam hal ini kita melihat dikatakan dia pun ada di tempat-tempat tinggi di kota. Karena itu kenapa kita mengatakan perempuan bebal adalah personifikasi ilah. Kemudian orang-orang yang lewat di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi. Lihat nggak, sama mendirikan rumah di tempat tinggi di kota, dan sama-sama mengundang makan. Nah, di dalam konsep Ibrani, mengundang makan menunjukkan persekutuan dan intim, dan persis orang yang sama. Karena itu kalau saudara baca ayat 4 dan 16 persis sama, ya, yaitu siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, ya, dan kepada orang yang tak berakal budi katanya. Jadi sama-sama mengundang makan, tapi tentu saja next kita melihat hasilnya sangat berbeda, ya saudara. Yang bersekutu dengan perempuan hikmat mendapatkan hidup, tadi di ayat 6, ya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, serta hikmat dan pengertian, ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sedangkan di ayat 18, sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundang itu ada di dunia orang mati, ya, yang bersekutu dengan perempuan bebal mendapatkan maut. Jadi ngerti nggak kenapa sekarang dikatakan, ya, seperti tadi di dalam pasal 1 ayat 7, yaitu bahwa apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat. Hikmat itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bersekutu dengan Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan intim. Dan hati-hati, ternyata, ya, ada Allah yang mengundang, ada ilah yang mengundang. Dan berarti kalau kita tidak menerima persekutuan dengan Allah, kemungkinan besar kita menerima persekutuan dari ilah, ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, next Bapak Ibu, kita akan melihat amsal-amsal pendek, karena menurut saya, ya, amsal itu kan paling banyak sebenarnya amsal-amsal pendeknya, dan ada hal-hal yang mungkin ada baiknya kita pelajari supaya kita lebih mengerti kedalaman dari amsal-amsal tersebut. Memang banyak amsal yang sebenarnya cukup mudah dimengerti, tetapi ada amsal-amsal yang tidak semudah itu untuk kita mengerti. Karena itu kita akan melihat, ya. Pertama mungkin ada ayat mengatakan, sebelumnya ada nggak? Itu ada 2 slide sebelumnya, sebelum ini. Jadi ada paralelisme hasilnya, dan kemudian next ada paralelisme sinonim. Atau kalau kemudian kelewatan, nah ya. Jadi pertama kita melihat paralelisme sinonim, yaitu pengulangan pikiran yang sama, ya bukan paralelisme, saya salah tulis, ya, paralelisme, ya. Jadi paralel yang sinonim, yaitu pengulangan pemikiran yang sama. Jadi paralel menunjukkan pengulangan pemikiran yang sama dalam 2 ungkapan yang berbeda yang memakai kata atau ide yang sinonim. Hati-hati, ya, Bapak Ibu, bukan hanya kata tetapi bisa idenya yang sinonim. Nah, kita lihat contoh sinonim dalam pernyataan atau kosakata yang mirip dalam hal ini. Jadi benar-benar cuman memakai kata-kata yang sinonim, misalnya, ya, di dalam Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Jadi kita bisa melihat orang yang curang sinonim dengan seorang pemfitnah, ya, menimbulkan pertengkaran sinonim dengan menceraikan sahabat karib. Ya, jadi itu adalah paralel yang sinonim. Next. Nah, tapi sinonim bukan hanya bisa di dalam kata, bisa di dalam ide. Karena itu coba kita lihat. Nah, mungkin ketika kita membaca Amsal 10 ayat 23, kita tidak sadar itu adalah paralel yang sinonim. 10 ayat 23. Kegemaran orang bebal adalah melakukan rencana licik sebagaimana melakukan hikmat bagi orang berpengertian. Ketika LAI menerjemahkan sebagaimana, artinya juga dan, nah itu menunjukkan dia mengerti ini adalah paralel sinonim.
ya. Karena kalau paralel antitetik biasanya memakai tetapi. Padahal kita melihat kok kayaknya berlawanan, tapi memang ini adalah sinonim, yaitu apa? Bicara tentang kegemaran, bicara tentang hobi. Kegemaran orang bebal adalah melakukan rencana licik, sedangkan kegemaran orang benar adalah melakukan hikmat. Jadi ngerti nggak ya Bapak Ibu? Ini adalah paralel yang sinonim dalam ide, yaitu ide tentang hobi mereka. Yang satu hobinya melakukan kejahatan, yang satu hobinya melakukan hikmat. Ya. Nah, next kita melihat Amsal 16 ayat 6 ya, Amsal 16 ayat 6. Yang tadi halaman tadi yang sebelumnya saya mengatakan di apa? Lihat ya, Amsal 16 ayat 6 ya, kita melihat Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Nah, sekali lagi kita pikir kok ini sepertinya adalah paralel antitetik, yaitu memakai ide yang berlawanan. Tapi sebenarnya kenapa ini dianggap sinonim? Karena apa? Karena sama-sama sebenarnya menangani tentang dosa. Ya, pertama, kalau kita sudah berdosa dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Tapi kalau kita belum berdosa, kita diberikan nasihat bagaimana mencegah, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ya, jadi ini dua baris yang sinonim dalam arti dalam ide memberikan kita ide bagaimana menangani dosa. Yang satu setelah dosa dilakukan, yang satu mencegah kita melakukan dosa. Nah, Amsal 12 ayat. Nah, dalam hal ini ya LAI tidak menerjemahkan secara harafiah, karena itu saya berikan. Ini adalah yang terjemahan secara harafiah. Di jalan kebenaran terdapat hidup, dan dalam jalannya tidak ada kematian. Jadi dalam hal ini coba kita lihat ya, hidup dan tidak ada kematian adalah sinonim kan. Jadi hati-hati, kadang-kadang ya sinonimnya adalah dengan menegasikan apa yang sebelumnya. Di jalan kebenaran terdapat hidup, dan dalam jalannya tidak ada kematian ya, dan ini adalah sinonim. Nah, paralel sinonim pada dasarnya lebih mudah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat yang lain, yaitu paralel antitetik. Jadi paralelisme antitetik, pengulangan pemikiran yang sama dalam dua ungkapan yang berbeda, tapi tetap pemikiran karena paralel. Ingat ya Bapak Ibu, paralel berarti mau menyatakan pemikiran yang sama. Jadi pengulangan pemikiran yang sama dalam dua ungkapan yang berbeda yang diberikan secara kontras. Jadi antitetik, kita lihat contohnya. Nah, paralel antitetik ya, next ya, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah yang simetris. Jadi kita lihat dulu yang simetris ya. Antitetik di mana setiap bagian yang antitetik merupakan lawan kata yang tepat. Namanya juga antitetik memakai lawan kata. Contoh Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nah, kita melihat tentu saja punya paralel, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah coba lihat apakah setiap bagian itu benar-benar merupakan sesuatu yang antitetik. Anak kata dengan anak yang bebal. Nah, dalam hal ini kita perlu memakai konsep Alkitab ya Bapak Ibu sekalian ya. Bijak, bebal, bodoh, orang hikmat, bodoh itu adalah lawan yang ada di dalam Alkitab. Datangkan sukacita adalah kedukaan, tentu saja itu juga adalah antitetik lawan kata. Nah, bagaimana kepada ayah dan ibu? Ini jangan dilihat sebagai antitetik ya, ini adalah sinonim. Karena memang paralel antitetik pasti ada sinonimnya. Saudara, Alkitab tidak pernah mengkontraskan antara ayah dan ibu ya. Ayah dan ibu adalah satu, ialah mereka itu bersama-sama, satu pihak ya. Jadi dalam hal ini ayah dan ibu tidak boleh sebagai antitetik tetapi sebagai sinonim. Karena sekali lagi di dalam setiap paralel anti sinonimnya. Nah, next. Tapi sekarang kita pelajari
karena kalau ini lebih mudah, adalah paralel antitetik yang tidak simetris. Bukan dalam bentuk, karena bentuknya bisa kelihatan simetris, tapi bahwa bagian-bagian itu tidak persis merupakan lawan kata. Jadi antitetik di mana ada bagian yang antitetik yang bukan merupakan lawan kata yang tepat. Karena itu perlu dicari kata yang tepat, ya. Contoh misalnya Amsal 10 ayat 5. Amsal 10 ayat 5, mungkin jangan dikasih slide-nya dulu ya, coba ya, saudara-saudara pikirkan dulu Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa tidur di waktu panen, ia anak yang membuat malu. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan. Siapa yang kumpulkan pada musim panas, apakah itu lawan dari siapa tidur di waktu panen? Ingat ya, tidak harus lawan kata, bisa ide. Nah, dalam konsep itu memang berlawanan, karena mengumpulkan berarti dia bekerja, sedangkan tidur berarti dia tidak bekerja, ya, sehingga itu itu adalah lawan kata. Tetapi sekarang kita melihat, nah di musim panas dan di musim panen itu adalah sinonim ya. Musim panas itu adalah musim panen. Karena itu sekali lagi saya mengatakan di dalam paralel antitetik biasanya ada sinonim. Tapi kita lihat adalah anak yang berakal budi dengan anak yang membuat malu. Berakal budi dengan malu lawan kata atau bukan? Ide yang berlawanan atau tidak? Nah, dalam hal ini Alkitab menunjukkan tidak, Bapak Ibu. Karena itu next kita lihat slide-nya. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi ya, coba lihat ya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, siapa mengumpulkan, itu lawan kata dengan siapa tidur, ya. Musim panas dan waktu panen itu sekali lagi adalah sinonim, tapi berakal budi bukan lawan kata dari membuat malu. Jadi kita memberikan lawan katanya. Jadi berakal budi saja, lawannya tidak berakal budi, membuat malu, lawan katanya tidak membuat malu atau membawa kehormatan kepada keluarga. Nah, kita berikan tanda kurung apa yang kita tambahkan. Tapi kenapa kita melakukan demikian? Karena sebenarnya tujuan daripada orang yang Amsal itu memang mau menunjukkan ini. Tapi ingat, Amsal itu dicoba ditulis dengan sesingkat mungkin. Dengan tidak memberikan lawan kata yang persis, maka Amsal ini bisa memberikan pengertian yang jauh lebih luas dengan kata-kata yang lebih sedikit. Kalau begitu, ketika kita membaca Amsal ini artinya apa? Artinya siapa yang mengumpulkan pada musim panas bukan saja dia berakal budi, dia berhikmat, tapi dia tidak membuat malu atau bahkan membawa kehormatan pada keluarga. Sedangkan siapa tidur di waktu panen tidak membuat malu, itu adalah tindakan bodoh. Itu adalah tindakan tidak berakal budi. Ya. Nah, next kita lihat lagi ya, Amsal 28 ayat 27 itu malahan kalau menurut saya ya bisa memberikan kita pengertian yang sangat indah Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu coba kita lihat Amsal 28 ayat 27. Nah, di sini sudah ada ya. Saya bacakan dulu ya. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah, siapa yang memberi kepada orang miskin tidak persis lawan kata dengan tutup mata, betul enggak? Yang enggak memberi dengan memberi dengan tutup mata itu bukan berlawanan, karena itu kita berikan lawannya. Siapa memberi kepada orang miskin berarti siapa yang beri kepada orang miskin. Orang yang tutup mata lawan katanya orang buka mata. Dan kemudian tidak kekurangan dan akan sangat dikutuki juga tidak persis lawan katanya. Jadi kita cari lawan katanya. Tidak berkekurangan berarti akan kekurangan, akan sangat dikutuki lawannya adalah akan sangat diberkati. Berarti siapa yang memberi kepada orang miskin adalah orang yang meminta. Dan saya pikir itu betul sekali ya, kalau kita lihat misalnya yang pasangannya, siapa yang tidak memberi karena dia menutup mata.
Tapi bukankah memang kenapa kita tidak peduli dengan begitu banyak orang yang menderita? Karena kita tidak mau tahu, kita menutup mata. Buktinya, begitu penderitaan itu datang kepada orang yang kita kasihi langsung tuh kita ya, kemudian anggap itu begitu penting dan kita mencoba menolong sedapat mungkin. Dengan demikian ini mau mengajarkan Bapak Ibu sekalian ya, sangat penting kita membuka mata. Berarti apa? Ketika ada sebuah tawaran supaya kita melayani, ya, jangan langsung menolak. Oh, aku tidak terbeban. Kenapa tidak terbeban? Karena kita tidak membuka mata. Ya, karena itu ayolah ya, kita ketika ditawarkan misalnya menjadi guru sekolah minggu, kan orang kagak mau tuh ya ditawarkan jadi guru sekolah. Ah, enggak, aku enggak terbeban. Tapi kalau kamu tidak pernah mencoba, tidak pernah menyelami, mengerti apa yang terjadi, keadaan seperti apa, ya bagaimana mungkin kamu terbeban? Karena itu ayolah, cobalah dulu, buka matamu. Kalau benar-benar engkau tidak terbeban, ya berarti memang itu bukan tempat yang kau tempatkan kamu. Oke, tapi jangan langsung menolak dengan mengatakan, aduh sorry ya, aku tidak terbeban. Ya, cobalah buka mata dulu. Ya, begitupun juga dengan kita menolong orang lain. Karena itu siapa memberi kepada orang miskin adalah orang yang membuka mata. Tapi kemudian ada sesuatu yang sangat menarik juga. Kita sering sekali, Alkitab berkali-kali menyuruh kita memberi, betul nggak ya? Bapak Ibu, itu memberi itu adalah hal yang sangat penting, karena itu kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama komunitas Yahudi, orang misalnya menuai, ya, apa yang tercecer itu tidak boleh diambil pemilik ladang. Supaya apa? Supaya kemudian pendatang yang adalah orang miskin biasanya, janda dan yatim bisa memungut. Kemudian juga ya, budak Ibrani harus dilepaskan pada tahun ke-7, dan ketika dilepas tidak boleh dengan tangan kosong, harus diberikan ternak, diberikan hasil tuayan. Supaya apa? Supaya dia bisa memulai hidup baru. Kalau tidak, siklus kemiskinan tidak bisa terhindarkan. Kalau dia dilepaskan, dia kemudian tidak ada uang, berhutang lagi, akhirnya menjual diri lagi sebagai budak. Ya, hutang tentu saja ini adalah hutang kepada saudara yang miskin. Ke-7 dianggap lunas. Dan kita tahu hutang dengan kepada saudara juga tidak boleh dipakai, diberikan riba. Saudara lihat nggak? Itu adalah cara Tuhan ya supaya kita itu banyak memberi. Kita yang ada lebihnya seharusnya menolong mereka yang kekurangan. Tapi kenapa kita takut memberi? Saya berbicara memberi 1.000-2.000 perak seperti kepada pengemis ya, saudara ya. Saya berkata memberi misalnya untuk menolong saudara kita atau saudara seiman ya, ataupun mungkin orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan. Kenapa kita takut? Karena matematika kita adalah kalau kita banyak memberi nanti tabungan kurang. Nanti di hari tua kurang, belum lagi kalau aku sakit tidak bisa bekerja. Tetapi matematika Tuhan berbeda. Karena itu coba lihat, siapa yang memberi betul dia orang membuka mata. Kenapa tidak kekurangan? Karena akan sangat diberkati. Akan sangat diberkati. Karena itu kenapa tidak kekurangan. Ya, jadi kita tidak usah takut. Tuhan akan melihara kalau kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Siapa yang tidak memberi kepada orang miskin, itu ternyata adalah orang yang menutup mata. Malahan akan dikutuk, malahan akan kekurangan ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu pentingnya ya, kita melihat paralel antitetik yang tidak simetris dan kita berikan simetrisnya, kita berikan lawan kata yang tepat. Satu lagi kita melihat next Amsal 14 ayat 4 ya. Amsal 14 ayat 4. Nah, LAI ada ya. Karena itu saya berikan, kalau tidak ada lembu, palungan bersih. Di sini LAI palungan kosong. Tapi sebenarnya lebih tepatnya palungan bersih, saudara bisa lihat versi Inggris. Tetapi dengan kekurangan sapi banyaklah hasil. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat lembu, kontrasnya tentu saja adalah kalau ada lembu, palungan bersih, kontrasnya palungan kotor. Tidak ada kekuatan sapi dengan tidak ada hasil, kemudian banyak hasil. Ini adalah Amsal yang mau
Bapak Ibu ingat nggak beberapa tahun yang lalu ada iklan Rinso, ya, di mana si ibu anaknya kotor banget itu tuh ya, tapi kemudian dia membayangkan dan anaknya memberikan sesuatu, saya lupa deh apakah lukisan atau apa deh, pokoknya karyanya yang membuat bajunya itu kotor banget, tapi kemudian dia pikir kalau bajunya bersih berarti anaknya tidak melakukan apa-apa, akhirnya dia. Inti daripada Amsal ini adalah kalau kita mau ada hasil harus berani mengotorkan tangan. Tapi mengotorkan tangan bukan dalam arti perbuatan yang tidak benar ya. Dalam arti berani ya berantakan, berani kemudian membuat segala sesuatu lebih kacau gitu loh ya. Jadi kita itu harus berani turun tangan. Kita harus membiarkan ya mungkin pekerjaan menjadi lebih berantakan gitu kan saking kita sibuknya, atau mungkin contoh yang sering itu adalah, atau bukan yang sering, yang bisa kita mengerti, kalau punya anak kecil rumah pasti lebih berantakan, betul nggak? Kalau nggak mau rumah berantakan ya nggak usah punya anak gitu kan ya. Tapi kan coba bayangkan, rumah berantakan punya anak, atau rumah rapi tapi kagak punya anak. Nah, tentu saja kita akan memilih ya punya anak lah kalaupun rumah harus berantakan gitu kan. Nah, ini maksud daripada Amsal tersebut ya. Jadi ini adalah Amsal di mana kalau kita melihat adanya antitetik yang tidak simetris, kita coba simetriskan. Nah, kemudian satu jenis Amsal lagi yaitu paralelisme, maksud saya satu jenis paralelisme lagi, Saudara, ya. Yaitu next, paralelisme emblematik. Nah, itu adalah paralelisme yang memakai emblem, yaitu simbol dalam analoginya, di mana kita perlu mencari persamaan baris kedua B dengan baris pertama. Contoh, next kita melihat Amsal 25 ayat 13. Nah, ini adalah salah satu yang sebenarnya langsung diberikan isinya, tetapi biasanya tidak. Biasanya kita yang harus mencari. 25 ayat 13. Bentuknya salju di musim panas, dan itu yang menjadi emblemnya, simbolnya. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Saudara lihat gak? Ini adalah dua hal dengan natur yang berbeda dan kita perlu mencari persamaannya, dan tentu saja dengan mengerti simbolnya, seperti sejuknya salju di musim panen. Demikianlah pesuruh setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Nah, tanpa kita melihat dulu jawaban yang diberikan, sekali lagi biasanya yang lain tidak memberikan jawaban. Coba bayangkan saudara ya, musim panen itu musim panas di Israel. Panas ya, di Timur Tengah kan panasnya lebih dari kita tuh. Nah, sekarang dapat angin yang apa ya, seperti sejuknya salju. Oke lah, kita orang Indonesia kagak ngerti salju ya, tapi nggak apa-apa, konsep yang sama saudara ya. Apalagi zaman sekarang di terik matahari, kita sedang jalan, kita kepanasan, kemudian apa yang terjadi? Masuk mall. Hah, saudara? Rasain nggak itu angin AC? Langsung yang terjadi apa? Langsung kita merasa segar. Ia menyegarkan hati tuannya, dan itu yang merupakan persamaannya. Ya, jadi di sini kita melihat ini diberikan apa tuh namanya? Sudah diberikan persamaannya. Nah, next kita melihat apa yang tidak diberikan. Kita melihat ayat 14. Ya, bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikian orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Coba kita bayangkan, orang Israel itu kan petani, saudara ya, petani. Melihat awan dan angin, senang nggak? Senang berpikir akan hujan. Tapi bagaikan awan dan angin tanpa hujan. Ketika dia sudah mengharapkan hujan dan ternyata tidak hujan, kira-kira apa? Kecewa kan? Demikianlah orang yang menyombongi dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Coba bayangkan ya, kita tuh sebenarnya kan tidak mengharapkan. Tetapi setiap kali ketemu Bu, nanti saya kasih makanan enak. Ya, saya bawakan nih. Setiap kali ketemu ngomong begitu, tapi kagak bawa Bapak Ibu ya, dan itu kan bisa membuat kecewa, kemudian sudah memberikan harapan ya. Jadi persamaannya adalah mengecewakan, ngerti nggak ya? Jadi dalam hal itu, nah ini yang perlu kita lihat.
Kita lihat lagi Amsal 27 ayat 15. Nah, sebenarnya di dalam aslinya selalu simbolnya itu ya di atas ya. Kadang-kadang LAI simbolnya tidak di atas, tapi sebenarnya seharusnya simbol itu selalu di atas. Nah, 27 ayat 15 LAI mengatakan seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Tapi itu berarti LAI entah kenapa sudah menebalikkan ya. Sedangkan harusnya serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan, demikianlah seorang istri suka bertengkar. Saudara, tiris itu bukan sesuatu yang besar, itu tetesan, tes begitu ya, kayak bocoran begitu kan. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa bikin banjir, enggak ya. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi masalah besar. Tapi kemudian yang menjengkelkan itu apa? Tidak henti-hentinya. Dan saya rasa banyak suami berpikir itu yang dilakukan. Benar, istri lebih banyak kemudian mungkin mempermasalahkan cuman masalah kecil atau memberikan nasihat yang berulang-ulang, "Pak, jangan lupa ini ya, ini ya." Sebenarnya apa yang dikatakan itu baik dan kadang-kadang melannya itu juga sesuatu yang sepele sebenarnya, ya. "Pak, nanti jangan pulang telat, hati-hati ya," apa. Tapi masalahnya apa? Masalahnya itu terus-menerus dan itu yang kemudian menjengkelkan. Saya rasa para suami sekarang mengangguk-ngangguk tuh ya. Walaupun apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang sepele, tetapi menjengkelkan karena apa? Karena terus menerusnya ya. Jadi memang sebagai perempuan kita harus hati-hati ya kepada anak juga tuh ya, ibu-ibu ya, karena itu kadang-kadang anak itu akhirnya diomongin kagak mau denger karena ada, aduh udah tahu deh ya Ma ya, udah 100 kali 1000 kali tuh mama ngomong kayak begitu kan ya. Jadi akhirnya tidak lagi mau mendengar. Jadi kita harus hati-hati ya karena sesuatu yang terus-menerus dikatakan ya, itu akan membuat orang menjadi kesal. Oh, ini adalah Amsal 27 ya, Amsal 27 ayat 15 ya, bukan 25. Nah, next. Nah, sekarang saya akan memberikan yang lebih sulit ya. Nah, emblem yang diberikan bisa lebih dari satu. Itu kalau satu emblem biasanya mudah ya. Tadi kita sudah melihat itu cukup mudah, tapi masalah bisa diberikan lebih dari satu. Dan perlu mencari persamaan baris kedua dengan baris pertama secara keseluruhan dan itu adalah sesuatu yang cukup mudah. Yang sulit adalah mencari perbedaan dari emblem-emblem. Nah, contoh Amsal 25 ayat 18. Amsal 25 ayat 18 ya. Kita melihat bagaikan gada atau panah yang tajam, berarti ada 3 emblemnya ya. Gada, pedang, panah yang tajam. Demikianlah orang saksi terhadap sesamanya. Nah, persamaannya gada, pedang, dan panah merupakan alat perang. Saudara, kalau yang tidak tahu, gada itu kan dikatakan biasanya tongkat dan gada itu biasanya dipegang oleh gembala. Gada itu adalah benda tumpul untuk memukul. Pedang tentu saja kita tahu tajam dan anak panah ya. Jadi gada, pedang, dan panah merupakan alat perang. Nah, persamaannya mau mengatakan bahwa orang yang bersaksi dusta seperti orang yang menyatakan perang. Oke. Nah, sekarang ya jangan diituin ke slide berikutnya. Coba pikirkan Saudara, apa perbedaan gada, pedang, dan panah berkaitan dengan saksi dusta? Nah, kalau sudah begitu mungkin rada bingung, apa ya? Apa perbedaannya? Ya enggak? Antara gada, pedang, atau panah berkaitan dengan saksi dusta. Jadi sekali lagi, emblematik paralelisme yang ada lebih dari satu simbol, nah itu yang menjadi kesulitan kita. Nah, karena itu next kita lihat perbedaannya. Gada tadi ya saya mengatakan adalah alat yang tumpul dan luka sangat jelas. Mungkin kita bisa mengatakan berarti fitnah yang kasar. Karena kalau ya orang mukul pakai gada kalau sampai mati babak belur kali ya. Jadi banyak sekali kelihatan luka. Dan mungkin kita bisa mengatakan fitnah yang kasar dan mudah diketahui kalau itu adalah fitnah. Jelas lah itu adalah fitnah, orang tidak konsisten misalnya atau apalah ya. Jadi intinya adalah fitnah yang lebih kasar dibandingkan dengan yang kedua nantinya ya dan lebih mudah diketahui. Pedang adalah alat yang tajam dan bisa luka kecil ya, tusuk sekali aja ya enggak ya.
orang dengan mudah bisa mati. Jadi alat dan tajam dan luka yang kecil berarti fitnah yang sudah lebih rapi. Fitnah yang tidak terlalu kelihatan lobangnya. Fitnah yang tidak mudah untuk diketahui kalau itu adalah fitnah. Berbeda dengan gada yang sudah lebih mudah diketahui. Nah, panah lebih bahaya lagi, yaitu serangan dari jauh. Fitnah yang tidak diketahui sumbernya. Jadi mungkin adalah orang dekat kita, depan kita pura-pura baik, tapi dia yang memberi fitnah. Dan kita sama sekali tidak tahu kalau dia yang memfitnah kita. Jadi saudara bisa lihat gak? Ya, itu adalah tidak mudah untuk melihat perbedaan. Karena itu ingat ya, tadi saya mungkin lupa menunjukkan di dalam Amsal 1 dikatakan seperti ini. Amsal 1 ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Jadi memang ada amsal yang benar-benar kayak teka-teki tuh, ya. Saudara kalau suka teka-teki kan kita harus mikir gitu kan baru dapatin, bukan langsung celeng kita bisa mengerti. Jadi ada amsal-amsal yang berupa teka-teki dan menurut saya emblematik ya, yang terutama yang lebih dari satu sif itu merupakan teka-teki. Nah, kita berikan contoh yang lain lagi. Amsal 25 ayat 20. Amsal 25 ayat 20, cuman LAI ada perbedaan sedikit ya, saudara. Coba kita lihat Amsal 25 ayat 20. Bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan bagaikan cuka pada soda. LAI cuka pada luka. Ya, jadi bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan bagaikan cuka pada soda berarti emblema orang menanggalkan baju dan cuka pada soda, demikianlah orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Nah, pertama-tama kita harus melihat orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih, karena memang amsal biasa dalam bahasa kiasan, tentu saja kita harus melihat ya, apakah ini adalah sesuatu yang harafiah atau sesuatu yang sebenarnya figuratif. Dan saya pikir figuratif dong. Masa orang sedih kita benar-benar bawa gitar, kita nyanyi ke dia, kan enggak ya. Berarti menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah kita memberikan kata-kata penghiburan. Ya, kata-kata penghiburan. Tapi ternyata Amsal ini mau mengatakan kepada kita, kalau orang benar-benar sedih, jangan dihibur. Kenapa? Kita tidak mampu. Hanya Allah yang bisa menghibur, karena itu ya hasilnya bisa negatif dua-duanya. Nah, sekarang kita perlu melihat hasil negatifnya itu apa? Bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Yang satu bagaikan cuka pada soda. Nah, saudara, kelihatannya yang kedua itu lebih mudah, cuka pada soda. Saudara, cuka pada soda itu sama seperti kalau saudara menaruh garam pada soda. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau garam pada soda? Kan langsung tuh berbuih-buih begitu ya. Berbuih-buih tapi tidak tahan lama. Artinya apa? Artinya kelihatannya dia gembira tapi tidak tahan, nanti dia down lagi. Karena memang seorang yang kesedihan yang luar biasa, apalagi misal orang yang kehilangan anak, apakah bisa dengan kamu pikir dengan satu dua kata dia kemudian selesai kesedihannya? Nggak mungkin. Dia itu perlu minggu-minggu, berbulan-bulan untuk kemudian meluapkan kesedihannya. Betul tidak? Dia butuh waktu dan hanya Tuhan yang bisa menjawab pergumulan seperti itu, kesedihan seperti itu. Apa yang bisa kita katakan? Ya, jadi ketika kita mengatakan sesuatu mungkin kelihatannya dia beres tapi hanya sebentar. Tapi yang satu yang lebih sulit, bagaikan orang yang menanggalkan baju. Apa artinya? Nah, ada yang mengatakan gemeter, tapi maksudnya hati yang gemeter itu gimana? Coba ya, kagak bisa kan, nggak klop. Yang itu coba kita perhatikan, saudara ya. Orang kalau kedinginan biasanya apa? Biasanya ya kalau misalnya suami tidur, saya tahu tuh dia kedinginan atau kepanasan karena posisi tubuh pasti berbeda. Betul nggak? Kalau kepanasan pokoknya direntangkan selebar-lebarnya, kalau kedinginan meringkuk. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita memberikan nasihat, katakanlah dia sedih ya, dia sangat sedih kehilangan
anak atau kehilangan pasangan, dan kita mengutip Roma 8 ayat 28. Kan kita tahu bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita bagi setiap orang percaya. Kira-kira dia mau dengar seperti itu enggak, Bapak Ibu sekalian? Apa yang kamu tuh enggak ngerti kesedihanku. Berarti lain kali kalau kita datang untuk memberi nasihat lagi, dia akan apa? Menarik diri. Kan itu next kita melihat ya, bahwa apa artinya dari Amsal ini. Persamaan sama-sama menghibur dan menghasilkan hasil yang negatif, tapi perbedaan. Menanggalkan baju akan membuat orang menarik diri. Lain kali dia tidak mau lagi ya bertanya kepada kita. Dia tidak mau lagi mendengarkan perkataan kita. Sedangkan soda pada cuka sepertinya menjadi riang, tetapi hanya sebentar saja. Berarti kalau ada, ini bicara tentang kesedihan yang mendalam ya Bapak ya, jangan beri nasihat. Yang perlu kita lakukan, menemani dia menangis bersama-sama, itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, ingat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Kita mungkin mencela sahabat-sahabat Ayub, tapi mereka sebenarnya adalah sahabat yang sangat baik. Kita lihat apa yang awalnya mereka lakukan, saudara ya. Coba kita lihat Ayub 2. Ayub 2 saya bacakan dari ayat 11. Ayub 2 dari ayat 11. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, lalu mereka pun datang dari tempatnya masing-masing. Mereka adalah Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk berbelasungkawa dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya dan menghamburkan abu ke langit di atas kepala. Berarti mereka berkabung bersama-sama dengan Ayub. Perhatikan ayat 13. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Artinya semakin berat penderitaannya, semakin kita tutup mulut. Nah, kita orang Kristen terbalik. Semakin berat penderitaan seseorang, kita berpikir semakin kita harus memberikan ayat, kita harus memberikan nasihat. Tapi tidak bisa, saudara. Penderitaan yang sangat besar kita tidak mampu menghibur. Hanya Roh Kudus, hanya Allah yang dapat menghibur. Ya, kan itu biasanya yang baik yang kita lakukan adalah meminta dia bergumul dengan Allah, curhat kepada Allah, kekecewaannya, bahkan mungkin kemarahannya, kok Tuhan, ya aku sudah hidup berupaya, hidup takut akan Engkau, dan sekarang ini yang kemudian terjadi, Engkau mengambil anakku misalnya, ya cobalah curhat kepada Tuhan, kan sudah demikian hanya Tuhan yang dapat menghibur, kita tidak mungkin dapat menghibur. Karena itu kemudian kita diberikan nasihat, tutup mulut. Jangan memberi nasihat. Ya, oke, next kita lihat lagi. Ini Amsal yang terakhir yang kita lihat ya. Amsal 25 ayat 26, bagaikan mata air yang keruh dan sumur. Nah, sekali lagi LAI berbeda, LAI mengatakan sumber. Bagaikan mata air yang keruh dan sumur yang kotor, demikianlah orang yang di hadapan orang fasik. Nah, sama-sama tentu saja mata air dan sumur berbicara orang benar ya, dan keruh tentu saja dan kotor menunjukkan dia goyah ya. Jadi TB2 ya goyah. Sedangkan kalau TB1 saya lupa deh tetapi ini lebih jelas lah. Maksudnya orang benar yang jatuh di hadapan ya orang fasik. Nah, sekarang next kita melihat persamaannya sama-sama merupakan orang benar yang membuat kesalahan atau yang mungkin ikut dengan orang fasik akhirnya melakukan dosa. Tapi apa yang berbeda adalah mata air adalah orang benar yang dangkal, masih baru. Karena itu terjemahan Inggris ada yang like a trample spring. Mata air yang diinjak, saudara. Coba ya lagi nginjak mata air, apa yang terjadi? Kan tanah yang di bawah itu keluar ya jadi air keruh, tapi kan kalau didiamkan 10 menit 15 menit jernih lagi, betul enggak? Tapi beda kalau sumur, saudara. Sumur kalau sudah kotor, sudah terpolusi, bisa dibenerin enggak sih? Bisa dibersihkan biasanya itu harus ditinggalkan karena sudah terlalu sulit untuk membersihkan. Nah, ini menunjuk ya
Jadi mata air adalah orang benar yang dangkal, atau masih baru, pengaruh negatifnya dengan cepat dapat diatasi. Orang Kristen baru kemudian melakukan kesalahan. Ya paling ya digosipkan sebentar ya, dan orang juga lupa. Tapi subur adalah orang. Bayangkan hamba Tuhan yang terkenal, yang kita hormati, tahu-tahu jatuh dalam dosa, katakanlah perselingkuhan. Saudara, pengaruh negatifnya lama nggak? Lama sekali, mungkin kadang-kadang bisa membuat orang kata ya pendeta juga begitu, ngapain aku jadi orang Kristen. Ya jadi pengaruh negatifnya bisa mengerikan sekali dan sulit diperbaiki ya. Jadi itu adalah Amsal tersebut. Jadi saya berharap saudara kita ada amsal-amsal yang sebenarnya tidak mudah untuk kita lihat, bisa berupa teka-teki, harus kita benar-benar pikirkan untuk mendapatkan jawabannya. Kayak next. Saudara, hikmat itu dari takut akan Tuhan, ya, dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi jangan katakan kita orang berhikmat kalau hanya stop di akal budi. Ingat ya, tadi bahwa di dalam Amsal 1 dikatakan bahwa ayat 3 untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pandai dalam kehidupan berarti melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kalau apa yang kita firman, yang kita dapatkan tidak terwujud dari kehidupan yang melakukan itu, berarti kita tetap tidak berhikmat, saudara. Ya, nah kitab hikmat memberikan pelajaran kepada orang muda, tetapi juga orang yang sudah berpengalaman. Jadi yang sudah seperti saya yang sudah masuk kategori lansia, saudara ya. Kitab hikmat juga memberikan banyak sekali pengertian. Jadi jangan berpikir, oh aku sudah cukup makan asam garam, aku tidak perlu lagi membaca Amsal. Tidak, ini kedalamannya luar biasa ya. Itu namanya juga adalah kebenaran dari Tuhan. Jadi kita melihat bahwa ini memberikan pelajaran kepada orang muda tetapi juga orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi tidak ada perkataan sudah terlalu tua untuk membaca kitab hikmat ya. Kitab hikmat tetap berlaku untuk kita semua. Nah, ada pepatah-pepatah dalam Amsal yang cukup mudah untuk dimengerti, tetapi ada juga seperti teka-teki yang sulit. Jadi kita jangan menganggap enteng, oh ya ini cuma nasihat-nasihat biasa, pepatah-pepatah. Tapi saudara, saya itu suka dengan pepatah. Kan apa? Pepatah itu sering sekali sebenarnya, bahkan pepatah yang tidak ada di dalam Alkitab itu memberikan arti yang sangat dalam. Dan pepatah itu biasanya memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kenapa ada pepatah, karena orang melihat dalam kejadian sehari-hari. Jadi kan membuat kita lebih mengerti tentang kehidupan, saudara, kalau kita melihat pepatah-pepatah. Contoh yang sangat relevan dengan kita, misalnya orang beragama ya, familiarity brings contempt. Ketika kita akrab dengan sesuatu itu bisa membuat kita. Dan itu merupakan nasihat yang sangat baik kepada kita yang misalnya senang membaca Alkitab, apalagi mahasiswa ya enggak. Karena apa? Ketika kita setiap hari membaca Alkitab, kadang-kadang jadi kita mulai meremehkan. Dan itu yang sering terjadi. Kan itu nasihat itu harus benar-benar kita awasi misalnya ya. Karena itu pepatah-pepatah ya saudara biasanya mempunyai pengertian yang sangat dalam, yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Dan terakhir, ketika kita belajar hikmat, yaitu keahlian dalam menjalankan hidup, kita belajar untuk hidup di perkenan Allah dan hidup dengan baik dan dengan sesama. Ya, jadi, nah oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Bukan itu tone. Oke, terima kasih Bu Ina, pemaparan yang sangat menarik, jelas, dan kami semua memahami kedalaman kitab Amsal dan menolong kita juga untuk tidak salah kitab Amsal. Ada juga yang masuk ke chat box saya bahwa kuliah ini sangat menolong, jadi menjadi berkat bagi semua pemaparan pagi sampai siang hari. Nah,